Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, teman-teman guru yang saya hormati. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir di sekolah kita ini dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana biasa sesuai dengan agenda bahwa hari ini kita akan melaksanakan tindak lanjut lokakarya tentang mesin-mesin positif. Meskipun sampai dengan saat ini operasional sekolah kita ini belum ada, akan tetapi mengingat kegiatan ini atau materi ini sangat penting di dalam kita melanjutkan aktivitas kita, terutama juga atas pilihan kita di dalam SKP, maka hal ini tetap kita laksanakan pada hari ini. Hadirin teman-teman sekalian, beberapa bulan yang lalu saya dengan Pak Saiman telah mengikuti lokakarya disiplin positif di SMP 12 Menara Selatan. Maka hari ini kami akan melakukan pengibasan kepada teman-teman semua. Jadi penyampaian materi ini mungkin secara panel saya dengan Pak Saiman sebentar akan menyampaikan. Mungkin saya akan menyampaikan materinya. Silakan teman-teman mungkin dapat disimak. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan, maka kami berdua akan berusaha memberikan penjelasan kepada teman-teman semua. Kemudian sesuai dengan schedule karena banyak agenda ini, jadi di semester ini setelah kita memperoleh materinya, maka siangnya kita akan segera membahas pelaksanaannya atau aksi nyatanya. Setelah itu kita juga akan membahas beberapa hal juga menyangkut dengan permintaan validasi ASN. Baiklah teman-teman semua, kita mulai membahas tentang disiplin positif. Bisa kita lihat di depan. Yang pertama, tujuan kegiatan peserta memahami pentingnya lingkungan yang aman, nyaman berpartisipasi positif pada sekolah pendidikan. Kemudian agenda kegiatan sebagaimana biasa, pembukaan, kemudian mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, rencana aksi nyata, dan penutup. Selanjutnya teman-teman, mungkin ini bisa kita adaptasi pada saat kita mengajar. Jadi sebelum kita menyampaikan pelajaran, kita sepakati dulu kesepakatan kelas. Jadi seperti kita buat, nanti pada dengan anak-anak kita buat dulu kesepakatan sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Hadir tepat waktu, tidak meninggalkan kelas selama sesi berlangsung, tidak membuka dan menyalakan gawai HP atau laptop selama kegiatan berlangsung, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menghargai pendapat peserta lain. Semua pendapat dan pertanyaan itu berharga. Kemudian bertanya atau memberikan pendapat dengan tertib. Jadi itu kesepakatan kelas-kelas. Kita akan mulai. Yang pertama
mulai dari diri. Sebelum menelaah materi pada sesi ini, marilah kita merefleksikan pengalaman Bapak Ibu terkait penerapan disiplin di sekolah. Ceritakanlah pengalaman pribadi Bapak atau Ibu tentang pelanggaran di sekolah, di mana Bapak Ibu sebagai guru, kepala sekolah atau pengawas harus menindaklanjutinya. Ceritakanlah pengalaman pribadi Bapak Ibu tentang pelanggaran di sekolah dan bagaimana Bapak menindaklanjutinya. Ada yang bisa memberikan pelanggaran apa? Bagaimana Bapak Ibu menindaklanjutinya? Silakan. Siapa? Pak Karai? Kita banyak sekali pelanggarannya. Ya, silakan Pak Karai. Ceritakanlah pengalaman pribadi Bapak. Artinya ini menyangkut pribadi masing-masing guru. Contohnya kalau saya ini Pak, memang tenang saja. Saya kira baik pas kalau maupun teman pasti mengajar. Tapi pelanggarannya jelas ada. Apakah saya tidak hadir? Itu salah satu cara yang salah. Misalkan saya tidak hadir pada hari tertentu ketika ada jam saya kelas, jadi tidak hadir. Untuk tidak lanjutnya, saya akan jadi apabila soal pelanggaran saya mungkin bersedia ditegur oleh pengawas atas kepala sekolah dari salah satu pelajar. Baik, jadi yang diceritakan itu adalah pelanggaran seorang guru. Nah, sekarang pelanggaran siswa. Pelanggaran oleh siswa dan bagaimana menindaklanjutinya. Ibu-ibu coba. Ibu Nisi, coba Ibu Nisi. Kira-kira pelanggaran apa? Kemudian bagaimana Ibu menindaklanjuti? Kalau saya, misalnya saya mengajar di kelas 7B. Karena situ di kelas 7B ada Ramadan yang setiap hari kalau kita masuk kerjanya hanya keluar masuk, mungkin hanya 5 menit duduk, paling sedikit dan sudah menghilang. Untuk menurut saya dari segi siswanya pelanggarannya itu memang setiap kita masuk begitu terus. Cara menindaklanjutinya kalau dari saya sudah sering panggil, kemudian saya dorong ke wali kelasnya supaya anak ini disampaikan atau dibina untuk masuk tepat waktu dan keluar pada saat kita keluar bersama-sama. Sudah sering disampaikan seperti itu, tapi mungkin tidak ada perubahan. Saya dorong ke wali kelasnya untuk menindaklanjutinya lebih lanjut. Belajarnya lebih fokus ke dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Masih ada? Ya, sudah tidak ada ya. Jadi banyak sekali pelanggaran dan banyak beragam cara kita menindaklanjutinya. Misalnya ada siswa yang pada saat upacara ribut langsung kita pergi tendang ke kita. Nah, itu salah-salah. Ada juga yang terlambat datang, kita suruh sampah. Nah, itu pelanggaran dan cara menindaklanjutinya. Ada juga tidak kerja tugas, suruh lari ke ini. Nah, itu macam-macam cara untuk menindaklanjuti yang kita lakukan selama ini. Nah, itulah yang kita lakukan selama ini. Apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang Bapak Ibu katakan? Misalnya siapa tadi kira-kira yang coba Pak Oscar, apa pelanggaran apa yang pernah Bapak temukan? Yang singkat
pelajaran apa? Pada saat proses pembelajaran Iya. yang kedua, Iya. ya tidak masuk lagi Pak. Iya. Nah, jadi itu yang biasanya saya lakukan. Apa yang Bapak lakukan kepada dia? Pada saat dia masuk pada berikutnya, Iya, iya. saya pakai teknik kenapa kau tidak belajar pada saat Anda belajar pada saat itu. Iya. Pak, dengan banyak alasan buat Iya, saya. iya. Bilang saya pergi buang air besar. Nah, sehingga dia tidak soalnya karena mungkin diperkirakan dia mungkin temannya tidak mau keluar belajar, ya tidak tidak. Apakah Bapak memberikan sanksi? Tetap memberikan sanksi. Saya pada saat itu ada tugas, Iya. kita suruh kerjakan Oh, tugas. suruh kerjakan tugas. Oke. Setelah Bapak memberikan sanksi itu, bagaimana perasaan Bapak? Apa Bapak puas? Penasaran? Jadi puasnya itu belum kita jangan kepuasan karena Iya. setelah dia menyetop tugasnya itu apa yang sudah diberikan, ya dia mungkin belum tidak sama dengan teman yang lain dalam menyelesaikan tugasnya itu. Hanya itu rasa kepuasan saya belum. Iya, iya. Ya, belum. Oke, belum. Di guru misalnya. Misalnya guru kita temukan siswa barunya keluar. Ya, Cubit. cubit. Nah, kan itu kemarin. Apa perasaan itu setelah mencubitnya? Kalau perasaan saya biasa saja karena pelanggarannya juga selalu itu terus. Ya, biasa saja. Oke. Jadi mungkin ada yang puas, ada yang penasaran, ada yang biasa saja. Seperti itu. Marilah kita merefleksikan pengalaman yang kita miliki dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebagai guru atau kepala sekolah atau pengawas, bagaimana saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik? Apa hubungan menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Itu menjadi bahan refleksi kita. Baik. Kita lanjut kepada eksplorasi konsep. Ya. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin teman-teman berpasang-pasangan. Jadi Pak Salam dengan Pak Bita berpasangan, Pak Oscar dengan Pak Lukman, Pak Saleh dengan Pak Keraeng, Ibu Nurningsi Ibu Nur Diana. Oh ya, pas. Oke. Berpasang-pasangan ya. Tugasnya satu orang bertugas menyembunyikan sesuatu. Jadi anggaplah di dalam tangannya Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga, disembunyikan. Begini, sembunyi. Jadi kita oleh pasangan. Iya, kan Bapak yang tahu. Seakan-akan. Tugas yang satunya adalah berusaha membukanya. Silakan, apakah memaksa, apakah pokoknya terserah. Bagaimana caranya supaya dia terbuka? Nah, sekarang jadi satu orang bertugas mengepalkan tangan, satu orang bertugas membukanya. Apakah dibujuk, apakah digelitik, apakah yang terserah. Sudah mengerti? Nah, sekarang tadi kan siapa yang mengepalkan tangan, siapa yang membukanya. Silakan Ibu Yuli, Ibu Nur, diskusi dulu. Siapa yang bertugas mengepal? Jangan dulu ya. Apakah saya mau bertanya? Apakah memaksanya dalam bentuk fisik atau bentuk apa? Terserah Pak. Terserah yang penting saya antar. Kalau fisik berarti ke
disiplin positif bersama Irfan Amali, praktisi pendidikan, penulis dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyup, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi pertama, Irfan Amali akan menjelaskan tentang apa itu disiplin positif. Selamat mendengarkan. Saya pernah melihat 3 orang anak sekolah masih lengkap dengan seragamnya naik motor boncengan bertiga tanpa helm. Alasannya, tidak ada polisi, tidak ada yang mengawasi. Itulah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan kita, di mana ternyata kedisiplinan masih harus ditegakkan kalau ada pengawasan. Dan ini menjadi problem kita semua dan menjadi pertanyaan besar, apa sebetulnya disiplin? Dan jika Anda concern pada masalah ini, maka Anda ada di channel yang tepat bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari tahun 60-an, yaitu seorang psikolog bernama Walter Mischel ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University ini meminta anak kecil untuk duduk di ruangan kelas sendirian. Dan anak itu diberi sebuah permen marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya dalam jangka waktu 15 menit. Jika berhasil, maka anak itu akan diberi blok marshmallow. Apakah mereka berhasil? Ternyata dari 600 orang yang diuji, cuma sepertiganya yang berhasil. Kebanyakan gagal di menit-menit pertama, dan ada beberapa yang mampu bertahan sampai menit-menit terakhir, tetapi akhirnya gagal juga. 30 tahun kemudian, pada tahun 90-an, anak-anak yang sama diteliti lagi. Ditemukan ternyata ada korelasi menarik antara kemampuan menari saat respon dengan kesuksesan mereka di masa dewasa. Pengetahuan atau pengalaman baru apa yang saya dapatkan setelah menyimak video mengenai disiplin positif? Kemudian, apa hal baru yang berbeda dari yang saya pahami dengan yang sudah saya lakukan selama ini? Ada yang ada komentar? Silakan, Bu Ningsi. Terima kasih. Yang nomor 1, pengetahuan atau pengalaman baru apa yang saya dapatkan setelah menyimak video mengenai disiplin positif. Menurut saya, setelah saya mendengarkan video tadi, berarti yang selama ini kita lakukan belum menyentuh pada disiplin positif, baru disiplin namanya. Karena semua aturan itu dibuat oleh sekolah, kita tidak melibatkan siswa sebagai individu dalam hal ini dalam kegiatan proses pembelajaran, sehingga ketaatan mereka terhadap peraturan itu setelah dia keluar tidak ada lagi. Yang penting saya sudah datang, setelah itu saya pulang. Ya, itu yang saya dapat simak dari video tadi. Kemudian yang nomor 2, apa hal baru yang berbeda dari apa yang saya pahami dengan yang sudah saya lakukan selama ini? Ya, selama ini yang saya lakukan adalah hanya sekedar mendisiplinkan. Mau dia berubah setelah dia keluar itu persoalan di belakang. Yang penting saya sudah lakukan. Kamu datang, misalnya saya pikir kamu datang tepat waktu dan pulang pada jam setelah kita pulang. Itu menurut saya. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Dan martabat. Masih ada?
kepada siswa kita, tetapi disiplin dia belum menyentuh kepada disiplin positif yang akan kita terapkan pada masa-masa mendatang. Kita lanjutkan. Pada akhir sesi ini Bapak Ibu akan memahami tentang yang pertama konsep disiplin positif, kebutuhan dasar manusia dan komunitas, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ada 5 hal yang akan kita pahami. Yang pertama kita masuk ke konsep dasar disiplin positif. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Disiplin segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itulah disiplin. Segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain supaya orang itu menjadi patuh. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Kan selama ini begitu. Ada pelanggaran, ada hukuman. Bahkan kita sudah terapkan poin dan selama yang kita. Sekarang pertanyaannya, apakah hanya dapat dicapai dengan hukuman? yang sama. Coba kita lihat ada 2 teori. Yang pertama stimulus respon berhadapan dengan teori kontrol. Stimulus respon mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi yang kita lakukan adalah berusaha bagaimana orang lain itu punya pandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon. Perilaku buruk kita lihat sebagai kesalahan. Kalau ada orang berperilaku buruk, kita menganggap itu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku seseorang itu ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Kita sendiri saja yang bisa mengontrol. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Yang sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tadi Pak Luhman membujuk Pak Ustaz gagal, mau dia paksa. Tapi nama memaksakan. Kemudian kalau ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Jadi yang penghukum tadi menang, korban kalah. Kalau ini dua-duanya menang. Yang berkuasa menang, yang menang, jadi semuanya menang. Disiplin positif memampukan peserta diri untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Coba kita lihat. Disiplin positif itu kita capai dengan menggunakan 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila.
beriman dan bertakwa, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Nanti pada ujungnya akan menciptakan sekolah yang nyaman, yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai-nilai kebajikan universal? Ya, ada 7 nilai-nilai kebajikan universal. Jadi semua orang berpendapat yang sama. Yang pertama empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Itu nilai-nilai kebajikan esensial. Manakah nilai kebajikan yang paling menarik bagi Bapak Ibu? Adakah persamaan atau perbedaan nilai tersebut dengan nilai prinsip yang ada di sekolah Bapak Ibu? Bagaimana agar nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang teori motivasi, hukuman, dan restitusi. 3 motivasi. Jadi ada 3 motivasi. Yang pertama, motivasi orang sehingga dia disiplin. Ada 3 motivasi seseorang sehingga dia berbuat yang dia melanggar aturan. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi dia berbuat baik supaya dia tidak menerima hukuman. Ada juga supaya dia mendapatkan imbalan. Jadi dia berbuat baik supaya dia mendapatkan imbalan atau penghargaan supaya dia dihargai. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah disiplin positif yang ketiga. Jadi bukan untuk menghindari hukuman, bukan untuk mendapatkan penghargaan, tetapi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian motivasi prinsip akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah seperti tadi. Karena dia sudah mengetahui bahwa memakai helm itu bermanfaat buat dirinya, maka dia bukan memakai helm ketika ada polisi, atau bukan dia berprestasi karena ingin mendapatkan hadiah. Seperti itu. Dari ketiga motivasi tadi, mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah saya? Yang mana kira-kira? Anak-anak kita. Yang mana yang paling membuat mereka termotivasi? Nomor 1, supaya dia ikut. Berarti kita harus berusaha supaya murid-murid kita menjadi nomor 3. Seperti itu. Ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Itu hukuman. Misalnya, ada satu orang dipukul. Berarti ada pelaku. Yang memukul itu pelaku, yang dipukul itu korban. Sekarang tindakan kita adalah yang pelaku tadi kita pukul. Berarti korban tadi mendapatkan keadilan. Karena di habis dipukul, maka yang memukul tadi kita pukul juga. Hukuman. Kalau dia konsekuensi, korbannya diabaikan. Misalnya yang memukul tadi, kita konsekuensinya apa? Korban tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang restitusi, korban mendapatkan ganda. Jadi kalau dia restitusi, maka korban itu mendapatkan ganda. Hukuman. Kalau kita memberikan hukuman, maka murid itu akan merasa tersanksi. Kalau kita berikan hukuman. Sekarang kalau konsekuensi, dia tidak
misalnya dia melakukan kesalahan, ada konsekuensinya, murid itu tidak nyaman karena tidak menjalankan konsekuensi itu. Kalau dia restitusi, murid itu mendapatkan penguatan. Jadi murid yang bersalah tadi mendapatkan penguatan karena kita berikan restitusi seperti itu. Kemudian kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Misalnya Iqbal kan tidak takut. Nah takutnya dia, jadi tidak berjalan kalau hanya hukuman yang tidak terhadap. Tidak usah. Tidak. Kalau dia punya saja. Kalau dia keluarkan saja. Tidak takut dia, jadi tidak berjalan saja. Kalau kemudian kalau dia konsekuensi, dia memerlukan monitoring dan supervisi terus dari kita harus pengawasan terus supaya kita bisa mengetahui konsekuensinya. Kalau dia restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid sendiri yang bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus kasih baru, kamu harus bersama, kamu harus rambut pendek, itu hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu kalau konsekuensi. Misalnya, panjang rambutnya. Apa peraturannya? Setiap siswa rambutnya harus pendek. Sekarang kamu lakukan apa? Berarti saya harus tutup besok. Nah, kita sama-sama setiap saat kita awasi posisi pelajaran. Kalau ini apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kesimpulan dari tiga ini, kalau dia hukuman berarti dia adalah negatif, mode paksa. Yang kedua, disiplin netral, stimulus respon. Yang ketiga, itulah disiplin positif. Dia disebut dengan teori kontrol. Sekarang kita cek pemahaman kita. Hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Nomor 2, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Hukuman. Nomor 3, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Konsekuensi. 4, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Hukuman. Mari kita cek pemahaman. Ya. Jadi nomor 1 dan 3 itu adalah konsekuensi. Nomor 2, 4, dan 5 itu adalah hukuman. Oke, berarti kita ini sudah sangat paham. Ya, ternyata penghargaan itu bisa menjadi bentuk lain dari hukuman. Penghargaan, misalnya siswa yang juara kelas, siswa yang rapi, selalu rapi, kita kasih hadiah. Ternyata dia bisa juga merupakan bentuk lain dari hukuman. Kenapa begitu? Yang pertama adalah dia bisa menimbulkan persaingan. Ada persaingan, timbul persaingan. Yang kedua, bagi yang tidak mendapatkannya itu adalah hukuman. Bagi yang tidak kita kasih hadiah, hukuman dia. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang merasa diri tidak dia apatis saja. Ya kreatif, dia tidak kreatif lagi. Menurunkan ketepatan. Kecewa bila tidak mendapatkannya. Jadi orang-orang yang lain yang tidak diberikan hadiah itu kecewa dia. Kemudian ketergantungan dalam jangka
punya ketergantungan. Dia hanya ingin berprestasi kalau kita berikan hadiah. Seperti itu. Efektif hanya untuk jangka pendek. Berarti menurut teori disiplin positif ini ada dua yang tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh memberikan hukuman, tidak boleh memberikan penghargaan. Apa Pak yang dikasih? Bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Nah, apa reaksi kita? Karena di dalam hukum dilarang memberikan hadiah. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Yang kedua, guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi bukan memperbaiki kesalahan, tapi belajar dari kesalahan yang dilakukannya. Memperbaiki hubungan adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Menguatkan, berfokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tidak dikucilkan. Jadi murid yang bersalah tadi dikembalikan kepada kelompok. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin adalah dengan cara melanggar aturan. Jadi kalau manusia sudah berusaha dengan positif, berusaha dengan jujur, tidak berhasil, maka dia akan berusaha dengan cara melanggar aturan. Karena pada dasarnya kebutuhan itu harus dipenuhi. Seperti itu. Jadi untuk bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Itulah 5 dasar kebutuhan manusia. Dia ingin berkuasa, dia butuh kesenangan, dia butuh kebebasan, dia butuh kasih sayang, dan rasa diterima. Mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid? Jadi kita sebagai guru perlu memahami kebutuhan dasar murid. Mengapa? Tempat khusus dalam pikiran seseorang, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran seseorang yang menyimpan hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang terbaik yang membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi yang ada dalam pikiran seseorang itu bisa mengenai orang-orang lain, nilai-nilai, karakter, pencapaian, pekerjaan, dan seterusnya. Mari kita bandingkan dunia berkualitas dari 2 murid SD. Menurut anak A, yang ada dalam pikirannya ideal, misalnya orang tuanya, teman kelasnya, sepatu yang diberikan ayah, ibu guru biologi, rumahnya, sekolahnya, lapangan bola, dan persahabatan. Itulah dunia berkualitas buat dia, buat anak A. Kemudian anak B, dunia berkualitasnya lain lagi. Teman sekelasnya, sepeda dari nenek, wali kelasnya, kantin sekolah, atau komik. Jadi kesimpulannya bahwa setiap anak itu memiliki
persepsi berbeda tentang dunianya dia di mana berada. Itulah yang perlu kita pahami. Terkait lingkaran dunia berkualitas, di manakah kira-kira Bapak Ibu dan murid meletakkan sekolah dan pengalaman seperti sekolah? Jika Bapak Ibu adalah pemimpin di sekolah, bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan informasi ini untuk membangun budaya positif? Kita lanjut ke keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kita ganti kalimat, kita ganti kata pengaturan menjadi keyakinan. Mengapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya positif? Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nilai kebajikan apa yang dituju? Kita memikirkan tentang nilai kebajikan. Peraturannya, dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Apa nilai kebajikannya? Kebersihan. Kebersihan. Dilarang merokok. Nilai kebajikannya? Kesehatan. Kesehatan. Kembalikan buku yang telah dibaca ke tempat semula. Apa nilai kebajikannya? Kedisiplinan. Kerapian kah? Boleh. Hadir di kelas 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Matikan komputer setelah digunakan. Wajib menggunakan masker. Dilarang berlari di koridor. Itu peraturan. Peraturan di kelas selama ini. Sekarang bagaimana menyusun nilai-nilai kebajikan di sekolah? Tahapan menciptakan program kebajikan. Nomor 1, lihatlah daftar nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi kita buat daftar nilai-nilai kebajikan untuk kita perlihatkan kepada siswa kita di kelas. Tentukan nilai-nilai yang menjadi fokus sekolah melalui diskusi. Jadi tidak semua nilai itu kita ambil. Jadi kita tentukan dulu yang mana yang menjadi fokus. Kita pelan-pelan. Kemudian sempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang paling utama, kemudian diskusikan kembali. Jadi setelah kita memilih daftar nilai-nilai kebajikan, kita diskusikan kembali. Yang keempat, sosialisasikan nilai-nilai ini di lingkungan sekolah, baik melalui poster maupun medsos yang dimiliki oleh sekolah. Jadi nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati itu kita sosialisasikan. Sekarang, setelah sekolah memiliki nilai-nilai kebajikan utama yang diyakini, bagaimana membuat sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Dapat berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, senantiasa dalam bentuk positif. Sebaiknya tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas kita itu tidak terlalu banyak supaya mudah diingat dan dipahami. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Disusun dengan melibatkan semua warga sekolah. Semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan. Kemudian hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi ada kita punya target. Setelah itu kita evaluasi pelaksanaan. Tahapan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Tahapan yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau kelas untuk menyampaikan pendapatnya terkait peraturan yang perlu
Yang kedua, mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar agar dapat dilihat oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Menyusun keyakinan kelas sesuai langkah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yakni dengan menggunakan kalimat positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif. Kita lupa menjadi buanglah sampah di tempat sampah. Seperti itu contoh kalimatnya. Meninjau kembali daftar hasil diskusi dan secara bersama-sama menemukan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan-peraturan tersebut. Nilai kebajikan inilah yang dimasukkan dalam keyakinan sekolah atau kelas. Meninjau kembali keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Bila dirasa terlalu banyak atau bila dituju keyakinan, maka dapat dikurangi. Meninjau ulang, menyetujui dan menyepakati keyakinan sekolah atau kelas oleh seluruh warga sekolah atau kelas. 7. Meletakkan keyakinan sekolah atau kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah atau kelas. Jadi keyakinan yang sudah kita sepakati itu kita tempel di tempat-tempat yang mudah untuk dilihat. Contoh, ini beberapa contoh keyakinan kelas. Misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Yang lain, senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa menghargai orang lain, selalu bersikap positif, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang lain, keyakinan kelas hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima atau dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. 5. Posisi kontrol. Contoh kasus. Arfi sering sekali bertengkar dengan teman-temannya. Ia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat di kelas, sehingga teman-temannya merasa terganggu. Jika Bapak Ibu adalah kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Arfi? Kita lihat 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal mengancam. Jadi itu penghukum. Bisa dia hukum, dia pukul, atau dia ancam. Awas kamu. Itu penghukum. Ada juga pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini bahasanya lembut, sopan, tapi menusuk. Dengan menggunakan bahasa lembut, namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Itu pembuat rasa bersalah. Ada juga posisi kontrol sebagai teman. Mengontrol murid dengan bujukan. Jadi dia bujuk. Jadi dia seperti temannya, dia bujuk supaya dia berubah. Ada juga pengamat. Dia posisinya pengamat. Melandaskan tindakan, peraturan, dan konsekuensi. Jadi ada yang bersalah, kamu tidak kasih masuk baju, coba kalian ini daftar. Yang mana itu yang kau langgar? Itu pengamat namanya. Pengamat. Atau coba ada juga peraturan di sekolah itu. Itu pengamat. Ada juga posisi kontrol sebagai manajer. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu posisi manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol, ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pengamat, sebagai manajer. Mari kita refleksi, kita sebagai apa selama ini? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, pengamat, atau sebagai apa dalam posisi kontrol ini? Ya, siapa yang mengatakannya?
sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Siapa yang mengatakan itu? Penghukumkah? Pembuat rasa bersalahkah? Temankah? Pengamatkah? Apa dia manajer? Coba kita yang pertama. Siapa yang mengatakan itu? Pokoknya kamu sampai kapanpun kau begitu bisa. Penghukum ya? Penghukum. Oke. Saya merasa kecewa denganmu hari ini. Saya merasa kecewa denganmu hari ini. Pembuat rasa bersalah atau teman? Teman ini Pak, teman. Teman ya? Saya merasa. Pembuat rasa bersalah. Saya bertanya-tanya. Iya. Kalau sebagai teman, tidak mungkin berkata-kata begitu. Jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Nah ini teman. Jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Ini sebagai teman. Peraturannya apa? Pengamat. Jika tidak menjawab pertanyaan ini, tidak boleh pulang. Bukan hukum dia. Yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, ini manajer, ya, manajer. Di manakah Bapak Ibu saat ini? Jangan bilang-bilang. Kita refleks saja. Kira-kira saya ini apa? Bervariasi Pak. Iya. Kadang-kadang nomor satu, kadang-kadang Oh, tergantung situasi Pak. tergantung situasi dan kondisi. Kita lihat segitiga restitusi. Segitiga restitusi inilah yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, kita lihat. Yang pertama yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah dari seorang siswa itu kita validasi. Yang kedua adalah kita stabilkan identitasnya. Tempelannya itu. Yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinannya. Saya ulangi, yang pertama kita validasi dulu tindakannya, apa kesalahannya, kita validasi. Yang kedua, distabilkan identitasnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Misalnya dia bersalah, dia buang air di WC, tidak siram, kan itu kesalahan. Kita panggil, apa kesalahannya? Itu kan buang air di WC, tidak siram. Nah, kita tanyakan, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Apa alasannya? Kita diskusi. Apa alasannya saya melakukan itu? Pasti banyak alasannya. Mungkin tidak Tidak ada air, buru-buru, tidak biasa, bagaimana? Lupa. Itu macam-macam alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita diskusi dengan dia. Jadi itu validasi. Kalau kita sudah melakukan itu, kan dia merasa bersalah. Siswa tadi ini merasa bersalah. Oh, ya, saya bersalah. Karena dia bersalah, kita stabilkan identitasnya. Kita stabilkan dulu. Karena dia drop, maka kita angkat dia. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya kamu, temanmu juga begitu. Jadi dia tidak merasa rendah diri. Nah, seperti itu. Semua orang biasa melakukan seperti itu. Nah, itu namanya kita stabilkan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi dia setelah tadi merasa bersalah, oh ternyata bukan hanya saya yang begitu. Banyak orang. Seperti itu, kita stabilkan dulu dia punya apa namanya identitasnya. Yang terakhir baru kita tanyakan keyakinannya. Masih ingatkah kamu keyakinan sekolah kita? Misalnya kita sebut keyakinan sekolah kita adalah membersihkan WC setelah digunakan. Kan itu keyakinan. Oh, masih ingat keyakinan sekolah kita? Oh, masih ingat Pak. Apa? Kalau habis menggunakan WC, bersihkan. Nah, itu keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu konsekuensi kita.
memposisikan posisi kontrolnya saat ini. Jadi kita harus tahu saya saat ini sebagai apa yang dominan kita lakukan. Bagaimana ia berproses menjadi seorang manajer yang menuntut peserta didik untuk menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi dimanapun posisi kontrol kita saat ini berdasarkan 5 tadi, kita akan berproses menjadi manajer dengan menggunakan tadi segitiga restitusi. Sekarang kita lanjut ruang kolaborasi. Kita bikin dulu kelompok, berarti 3 kelompok saja. 3 kelompok. 1, 2 berarti Pak Untung sampai Pak Lukman. Kelompok 1. Pak Oscar sampai Ibu Ruth. Kelompok 2. Ibu Nurwani sampai Ibu Elma. Kelompok 3.